apa kabarnya nih? Semoga anak-anak hebat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan 5M dan 1D. Baik anak-anak hebat, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Semoga doa kita diterima oleh Allah dan dikabulkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Baik, untuk pelajaran kita hari ini yaitu pada tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Muatan pelajaran PKN dengan KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya ekonomi dalam masyarakat. Baik, berbicara tentang keberagaman ekonomi. Nah, untuk pada materi ini yang akan Ibu sampaikan khusus tentang keberagaman ekonomi. Untuk apa sih kita belajar keberagaman ekonomi? Nah, adapun tujuannya adalah salah satunya untuk kita bisa menjelaskan, anak-anak Ibu bisa menjelaskan tentang keberagaman sosial budaya ekonomi dalam masyarakat, serta dapat menganalisis bagaimana sikap kita dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang keberagaman ekonomi. Baik, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu keberagaman ekonomi? Iya, pintar. Ya, keberagaman itu adalah berbagai macam. Jadi beragam, tidak hanya satu macam. Jadi beragam. Berbicara tentang ekonomi berkaitan dengan pekerjaan. Ya, berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan itu beragam ya, Nak ya. Ya, jadi pekerjaan itu beragam. Ada berapa jenis sih keberagaman ekonomi? Ada berapa jenis sih pekerjaan? Iya, pintar. Pekerjaan itu ada 2 jenis. Ya, siapa bisa menyebutkan? Ya, yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, coba anak-anak Ibu lihat, anak-anak hebat, lihat gambar ini. Siapa yang bisa membedakan yang mana pekerjaan yang menghasilkan jasa dan yang mana pekerjaan yang menghasilkan barang? Ya, pada gambar ini ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Bantu anak-anak hebat bisa membedakannya ya. Iya, pintar. Nah, karena keberagaman pekerjaan itu, keberagaman ekonomi itu, maka ada sikap yang perlu kita lakukan, ya. Keberagaman ekonomi juga menghasilkan penghasilan yang berbeda. Keberagaman ekonomi atau pekerjaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Siapa yang tahu? Ya, keberagaman ekonomi atau pekerjaan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, keterampilan. Dan yang ketiga, lingkungan. Nah, jadi ada 3 hal yang mempengaruhi keberagaman ekonomi, yaitu pendidikan, keterampilan, dan lingkungan. Baik anak-anak hebat,
bagaimana sih contoh sikap kita terhadap keberagaman ekonomi? Ya, keberagaman ekonomi atau pekerjaan itu tadi beragam. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi tukang ojek. Sikap kita bagaimana terhadap yang anak tukang ojek? Apakah boleh sombong? Oh no. Tentu tidak boleh. Jadi kita harus selalu bersikap rendah hati. Terus bagaimana sih sikap kita seharusnya? Baik. Jadi diantaranya 1, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Saling menghargai dan menghormati. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong dan semena-mena ya anak-anak hebat. Kedua, sikap anak-anak hebat terhadap keberagaman ekonomi yaitu bermain dengan teman tanpa membedakan. Jadi kita tidak boleh membedakan teman yang merasa anak orang kaya, kita berteman sama anak orang kaya saja. Yang kurang kaya kita tinggalkan. Tidak boleh. Ya. Jadi yang ketiga, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Misalnya nih, ada teman yang sepatunya rusak, terus kita ejek, "Ih, sepatunya rusak." Boleh? Tentu tidak boleh. Sikap yang seharusnya bagaimana? Kita harus membantunya. Pintar ya. Kemudian sikap selanjutnya yaitu tidak berprasangka buruk terhadap teman yang latar belakang ekonomi orang tuanya berbeda. Jadi kita tidak berprasangka buruk. Misalnya bajunya jelek nih, orang tuanya mau pergi kerja, terus kita berprasangka buruk. Ih, jangan-jangan orang tuanya pemulung. Nah, walaupun pemulung, ingat yang penting pekerjaan itu halal. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk dan tidak boleh mengejeknya. Itu ya, sikap kita terhadap keberagaman ekonomi. 1, tadi saling menghargai dan menghormati. 2, bermain dengan teman tanpa membedakan. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Seharusnya kita membantunya. 4, tidak berprasangka buruk kepada orang yang ekonominya berbeda, ya. Kemudian yang kelima, tidak mengistimewakan teman yang kaya. Jadi misalnya nih, ada teman yang kaya, terus teman yang kaya, "Kamu boleh main sama saya, asalkan kamu mau saya suruh." Jangan mau, ya. Jadi teman yang merasa dirinya mampu juga tidak boleh semena-mena terhadap teman yang kurang mampu. Baik, anak-anak hebat tentu sikapnya tidak begitu ya. Namanya juga anak hebat. Oke? Nah, terus dalam keberagaman ekonomi, sikap yang sebaiknya kita terapkan itu bagaimana? Nah, yang pertama, terus berusaha dan meningkatkan diri. Nah, anak-anak hebat, tentu nanti dewasanya ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, punya cita-cita kan? Bagaimana sih supaya cita-citanya bisa tercapai? Iya, 1, dengan berusaha. Apa usahanya? Yaitu dengan belajar. Apa cukup dengan belajar saja? Iya, jangan lupa berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa anak-anak ibu untuk mencapai cita-citanya. Amin. Nah, kemudian sikap apa lagi yang perlu kita terapkan? Yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Nah, kita harus punya tekad yang kuat. Bekerja sama
jangan hanya ayah. Ayah bilang besok sekolah, kamu tapi tidak semangat. Ibu telah semangat menyiapkan sarapan supaya kamu kuat pada saat sekolah. Belajarnya semangat, tapi kamu tetap loyo. Nah, jadi harus ada kerja sama antara orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak yang hebat, ya. Jadi bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa merubah ekonomi di keluarganya. Amin, ya. Kemudian sikapnya apalagi nih? Nah, yang ketiga, tidak bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada. Nah, jadi jika anak-anak ibu memiliki keluarga yang berada, yang bisa dibilang kaya raya, tidak boleh bersikap sombong, ya. Tetap rendah hati membantu teman yang kesusahan. Pintar anak-anak hebat, ya, tidak boleh bersikap sombong. Yang keempat, tidak merasa rendah diri jika keluarga memiliki ekonomi yang kurang. Kalau tadi yang kaya tidak boleh sombong. Nah, yang kurang mampu tidak boleh merasa rendah diri. Kembali lagi pada nomor 1, terus berusaha untuk meningkatkan diri. Jadi tidak rendah diri, ya. Semangat supaya belajarnya lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian cita-citanya tercapai. Amin. Kemudian sikap yang perlu diterapkan lagi yaitu yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, misalnya nih, orang tuanya pedagang, ya. Kemudian tetangganya juga pedagang. Jadi pelaku ekonominya ini sama-sama pekerjaannya sebagai pedagang. Pedagang yang satu jualannya hari ini ramai, yang ini masih sepi. Tetap harus melakukan persaingan yang sehat. Tidak boleh berbohong, harus jujur. Mungkin hari ini rezekinya untuk tetangga yang sebelah. Mungkin rezeki kita hari ini sedang sedikit. Tetap berusaha dan berdoa. Ingat, tetap berlaku jujur, ya. Jadi melakukan persaingan sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Pintar anak-anak hebat. Anak-anak hebat, Ibu doakan nih, semoga anak-anak hebat semua tercapai cita-citanya, bisa merubah nasib keluarganya, bisa merubah ekonomi keluarganya. Amin. Nah, anak-anak hebat, jadi itu tadi materi kita tentang keberagaman ekonomi. Ibu rasa cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum